Halo sahabat-sahabat Katolik, kembali jumpa lagi bersama kami, grup promotor Gereja Sejati. Hari ini gereja memperingati Beato Redemptus dan Dionysius menjadi martir di Aceh. Beato Redemptus lahir pada tanggal 15 Maret 1598 dari Paredes, Portugal. Ia pernah berkarya di Goa, India, Sumatera, Indonesia. Wafat sebagai martir, ditembak dengan panah lalu lehernya digorok di Aceh pada tanggal 27 November 1638. Redemptus dibeatifikasi pada 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-8. Semenjak usia muda, ia masuk dinas ketentaraan Portugis dan ditugaskan ke India. Namun pada tahun 1615, ia menyesali diri dari dinas ketentaraan karena ingin menjadi biarawan. Ia lalu bergabung dengan biara Karmel di Goa sebagai seorang bruder dan mengambil nama biara Redemptus dari salib. Di biara inilah ia bertemu dengan seorang biarawan kudus yang dulunya adalah seorang pelaut dan juga seorang tentara yang bernama Dionysius. Beato Dionysius lahir 12 Desember 1600 dari Honfleur, Prancis. Ia berkarya di tempat yang sama dengan Beato Redemptus. Sebagai wafat martir, kepalanya dipukul dengan gagda hingga pecah, lalu lehernya digorok di Aceh, Indonesia pada tanggal 27 November 1638. Dionysius dibeatifikasi pada 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-8. Alkisah pada tahun 1638, wakil Raja Portugis di Goa, Pedro da Silva, bermaksud mengirim misi ke Aceh yang baru saja berganti sultan, dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Pedro da Silva ingin menjalin hubungan persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Sebagai bekas pelaut yang pernah datang ke Banten, Dionysius ditunjukkan sebagai almosenin atau juru bahasa dan pandu laut. Oleh karena itu, tabisan imamatnya dipercepat. Dionysius ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637 oleh Monsignor Alfonso Medes. Bruder Redemptus dengan izinan atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas itu sebagai pembantu. Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya dan memberi mereka hiburan. Akhirnya di pantai-pantai tentara sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum mati bukan karena perkembangan Portugis, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan para algojo, mereka semua berdoa dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkannya kepada mereka supaya jangan mundur, melainkan rela mengorbankan nyawa Kristus yang tersalib dan yang telah menebus dosa dunia, dosa mereka. Dionysius memohon ampun kepada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Segera tentara menyeret Dionysius dan dimulailah pembantaian massal. Setelah teman-temannya membunuh satu demi satu, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Khotbahnya itu
justru semakin menambah kebencian rakyat Aceh terhadapnya. Algojo semakin beringas untuk segera menamatkan riwayat Dionysius. Namun langkah mereka terhenti di hadapan Dionysius. Dengan tenaga yang sudah habis, mereka menghunuskan kelewang dan tombak. Akan tetapi, seolah-olah ada kekuatan yang menahan, sehingga tidak ada yang berani. Segera kepala Algojo mengirim utusan kepada Sultan agar menambah bala bantuan. Dionysius lalu berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan, dan permintaannya dikabulkan. Seorang Algojo yang adalah seorang Kristen Malaka yang murtad mengangkat gada dan menghancurkan dengan keras ke kepala Dionysius, disusul dengan kelewang yang menyatukan kepala Dionysius dari tubuhnya. Kematiran Dionysius dengan kawan-kawannya lulus Tuhan. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang di sekitarnya, karena setiap kali dibuang ke laut dan di tengah hutan, selalu kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan rasa hormat dimakamkan di Pulau Dian, Pulau Buangan.